Kami serahkan awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, hari ini ya kami bisa ada lagi dan bisa bertemu lewat media yang tersedia ini. Bagaimana kita sekarang menghadapi situasi yang sangat menggoncangkan dunia ini karena pandemi daripada virus COVID-19 atau Corona Virus Disease 19. Ini membuat semua bangsa, bahkan hari ini kita tahu bahwa penularan yang terjadi atas COVID-19 ini sudah mencapai kurang lebih 190-an negara di dunia ini. Tanpa terkecuali ada negara-negara miskin, dan juga negara-negara kaya raya, negara yang hebat, yang superpower pun mengalami hal yang sama. Sebab itu hari ini mari dengan kesempatan yang spesial ini, saya mengajak kita akan kembali melihat apa kata kebenaran firman Tuhan, untuk sama-sama kita mengkajinya, dan kita bisa mendapat jawaban yang pasti dari Tuhan itu sendiri. Sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita akan belajar sedikit mengenai yang namanya ilmu atau studi akhir zaman, yang kita kenal dengan sebut dengan eskatologi. Eskatologi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah eskatos, atau bicara mengenai akhir sesuatu. Dan yang kedua adalah logi atau logos, itu mengenai studi atau pengkajian mengenai sesuatu atau yang terakhir. Maka eskatologi adalah ilmu atau studi atau pengkajian mengenai akhir zaman. Kita akan membuka kitab Nabi Daniel, karena kita tahu bahwa Nabi Daniel ini Tuhan kasih inspirasi yang spesial dan menulis secara spesifik mengenai akhir zaman. Dan Daniel hadir kurang lebih 530 tahun sebelum Kristus, dan zaman ini berarti kurang lebih 2500 tahun lebih yang lalu. Dan apa kata firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4, kita akan sama-sama membuka Alkitab. Dan Bapak Ibu pun dimanapun berada, mari sama-sama kita akan bersama-sama. Ya, bukan kebetulan, saya percaya bahwa dengan adanya keputusan pemerintah untuk lockdown, dan kita juga ya terjadi social distancing seperti ini kesempatan yang baik untuk kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa juga membangun hubungan dengan keluarga, bisa makan bersama, ya, bisa kumpul bersama, bisa menikmati hidup bersama yang selama ini mungkin kita sering sibuk dengan berbagai urusan masing-masing. Tapi kesempatan ini juga kita bersama-sama juga bisa duduk, bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama dalam satu keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, dan juga ada anak-anaknya, dan semua orang-orang yang bersama-sama kita di dalam rumah kita. Kita akan baca dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Dan kitab Daniel pasal yang ke-12 ini bicara mengenai akhir zaman. Padahal Daniel hidup kurang lebih 530 tahun sebelum Kristus. Tapi Tuhan Roh Kudus memberikan inspirasi kepada nabi ini, dan dia menulis di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Dan kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan dalam kitab Daniel 12 ayat yang ke-4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Dan kita tahu bahwa ketika Daniel mendapat inspirasi ini, Daniel sedikit bingung karena dia tidak mendapat iluminasi, dia tidak mendapat revelation. Dia hanya mendapat inspirasi untuk menulis peristiwa yang akan terjadi yang jauh ke depan. Sebab itu Daniel bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8, kita akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan, adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Kemudian Tuhan memberikan jawaban di pada ayat yang ke-9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi
dan termeterai sampai akhir zaman. Berarti nubuatan yang Tuhan sampaikan 530 tahun sebelum Kristus itu adalah nubuatan mengenai akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Sebab itu mari kita akan melihat lagi kitab yang lain yang memberikan jawaban atas apa yang telah disampaikan oleh Daniel ini yang punya relevansi, dan kita buka dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-10. Demikian kata firman Tuhan, lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Dan malaikat Tuhan sampaikan kepada Yohanes ketika rohnya terangkat waktu dia ada di Pulau Patmos, dan Tuhan memberitahu lewat malaikat Tuhan bahwa jangan meteraikan kitab ini lagi. Bukakan semua meterai kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Dan ayat 12, saya langsung 2 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku ini adalah Tuhan Yesus, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan hari ini saya mengangkat tema ini karena saya merasa di dalam roh saya bahwa ini ada hubungan dengan peristiwa yang terjadi di akhir zaman ini. Anggaplah memang kita berada pada zaman ini, zaman akhir. Saya tidak tahu kapan Tuhan datang, waktunya, tahunnya berapa, tapi melihat tanda-tanda zaman dan melihat penggenapan dari semua kebenaran firman Tuhan lewat nubuatan-nubuatan para nabi, dan itu telah memberikan indikasi, sign atau tanda kepada kita bahwa Tuhan akan segera datang. Sebab itu yang terjadi yang kita sebut dengan hari Tuhan atau hari terakhir atau akhir zaman, itu yang kita kenal dalam kitab-kitab yang telah ditulis sebelumnya. Dan hari ini kita tahu bahwa kita telah berada di akhir daripada akhir zaman. Sebab itu mari kita lihat kitab Wahyu berkata dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang 11. Di situ saudara tertulis seperti ini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus benar, terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ketika kita membaca ayat ini, memberikan pengertian kepada kita bahwa ini adalah terjadi yang disebut dengan pemisahan. Jadi berarti sebelum hari Tuhan, atau yang kita kenal dengan hari terakhir, atau kita kenal dengan akhir zaman, atau yang paling tepat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, sebelum hari itu terjadi, maka ada peristiwa-peristiwa yang terjadi mendahului hari itu, menjelang hari itu. Dan salah satu terjadi goncangan. Dan sekarang kita bisa melihat bagaimana COVID-19 ini menggoncangkan bukan hanya negara-negara yang berkembang, tapi negara-negara superpower, negara-negara yang hebat, yang begitu luar biasa public health-nya, kayak Italia, ya, Jerman, Amerika. Mereka juga ketar-ketir menghadapi hari yang seperti ini. Sebab itu saya percaya ini bukan kebetulan, tapi ini semua terjadi pasti tidak di luar dari sepengetahuan Tuhan. Ini yang kita kenal dengan providensia dari Tuhan. Tuhan sekarang beracara atau berperkara dengan seluruh penduduk bumi ini. Dan kita melihat tidak satu kekuatan apapun yang dibangun manusia yang mampu melawan ketika Tuhan akan menyatakan rencananya. Tuhan akan mengagalkan semua rencana bangsa-bangsa, dan dia akan menyatakan, menegakkan ya semua rencananya. Dan rencana Tuhan tidak satu pun yang gagal. Sebab itu terjadi goncangan yang luar biasa, saudara. Di dalam zaman seperti ini, belum pernah terjadi peristiwa seperti ini, saudara. Di mana semua harus terjadi lockdown. Ya, harus terjadi yang namanya social distancing. Semua kegiatan-kegiatan perekonomian, semua kegiatan apapun juga sementara pending dan mengalami ya kemacetan semua. Baik transportasi, dan ini membingungkan semua kita di dunia ini. Kapan ini akan berakhir? Bahkan Presiden Donald Trump juga dia memprediksikan bahwa terjadi kurang lebih bisa sampai Desember.
tadi saya sempat mendengar Perdana Menteri Israel berkata bahwa secara pasti walaupun lambat bahwa virus ini pasti akan melanda seluruh dunia dan membunuh banyak sekali manusia. Ini yang terjadi, saudara. Tapi apakah kata kebenaran firman Tuhan? Saudara nggak perlu bingung. Karena ini nubuatan yang telah Tuhan nubuatkan jauh sebelum itu, 2500 tahun sebelum Kristus. Ya 2500 tahun sebelum, ya, pada zaman kita sekarang ini. Dan Alkitab telah memberikan informasi begitu kuat bahwa terjadi goncangan yang terjadi bagi seluruh umat manusia di bawah kolong langit ini dengan adanya sampar atau sakit penyakit yang menular seperti ini yang kita kenal dengan COVID-19. Tapi firman Tuhan telah berkata, Tuhan memang mengizinkan peristiwa ini terjadi. Tuhan menggoncangkan semua, apapun di fasilitas atau kebanggaan-kebanggaan yang dibangun oleh manusia dalam bentuk berbagai macam cara pun, hari ini harus berhadapan dengan Tuhan. Dan goncangan ini pasti sebelum menjelang hari Tuhan, supaya terjadi pemisahan, sehingga kita bisa melihat perbedaan, ya, antara yang dibangun oleh manusia, yang juga dibangun oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi pemisahan ini, saya senang kita akan baca. Tadi kita sudah baca dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-22 ayat yang ke-11 ini. Disinilah kita telah melihat bahwa barang siapa berbuat jahat bila terus berbuat jahat, barang siapa yang fasik, terjemahan bahasa Alkitab yang lain bahwa berbuat jahat juga adalah kefasikan, dia tetap akan menjadi fasik, dia tetap akan menjadi cemar. Dan barang siapa yang melakukan kebenaran, berbuat benar, akan semakin terus dibenarkan, sampai terus dia akan sempurna dalam kebenaran. Barang siapa yang berbuat kecemaran, ya, barang siapa yang kudus, dia akan terus dikuduskan sampai dia sempurna dalam pengudusan. Ini berarti kita melihat ayat ini, itu berarti terjadi yang namanya pemisahan. Supaya kita bisa lihat perbedaan, ya. Dan mari kita akan buka lagi di dalam kitab Maliahi pasal yang ketiga, ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-18. Tapi sebelum ayat Maliahi pasal 3 ayat 18 ini, saya mau tunjukkan bahwa sesudah ayat 18 ini, itu kitab Maliahi pasal yang keempat dengan perikop berjudul Hari Tuhan. Jadi menjelang hari Tuhan, atau Tuhan beracara pada harinya dengan semua penduduk di bumi ini, maka terjadi hal yang luar biasa yang kita bisa lihat ayat sebelumnya di dalam kitab Maliahi pasal 3 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya, saya akan membaca ayatnya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, ya, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi berarti di sini kita membaca doa ayat ini, baik yang disampaikan oleh kitab Wahyu pasal 22 tadi pada ayat yang ke-11, dan juga kita Maliahi pasal 3 ayat ke-18 ini telah memberikan kita pengertian, memberikan kita pelajaran bahwa terjadi yang disebut dengan pemisahan. Dan pemisahan ini jelas terjadi pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Dan hari ini saya akan fokus kepada poin ini, yaitu supaya kita bisa melihat pemisahan ini memberikan keuntungan. Pemisahan ini akan memberikan hal yang pengertian buat kita semua, supaya kita bisa melihat ada perbedaan antara orang benar dan orang yang fasik. Sebab itu, Bapak Ibu dan Tuhan Yesus kasih dimanapun Anda berada, yang sedang sekarang akan mendengar program ini, penyampaian firman ini, saya mengajak kita sama-sama untuk bisa menelah kebenaran firman ini secara baik, untuk kita bisa melihat, karena nubuatan ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun juga. Mungkin lewat doa kita tidak bisa, karena ketika Tuhan menyatakan rencananya, ketika Tuhan menyatakan waktu Tuhan, itu sebut dengan kairos Tuhan, yang sebut dengan di supreme moment, maka tidak satu pun manusia yang bisa menghalanginya, bisa membatalkannya, bisa menggagalkannya, kairosnya daripada Tuhan. Pemisahan pasti terjadi, supaya kita bisa melihat
ada perbedaan antara kelompok orang benar dan antara kelompok orang yang fasik. Ini yang hari ini kita akan angkat untuk kita bahas lebih dalam lagi, untuk kita bisa tahu apakah saya termasuk di golongan orang yang benar atau saya orang yang fasik. Tidak ada tengah-tengahnya, setengah benar setengah fasik, nggak ada. Tuhan bilang dalam jemaat di kitab Wahyu itu kepada jemaat di Laodikia, aku nggak mau engkau suam-suam, tidak panas, tidak dingin. Sebaiknya engkau panas atau engkau dingin. Kalau tidak, aku akan muntahkan engkau. Itu yang Tuhan sampaikan. Sebab itu tidak ada orang yang setengah benar dan orang yang setengah fasik. Ini terjadi perbedaan. Kalau selama ini mungkin ada kompromis yang kita lakukan dalam kehidupan kita, ya, di dalam katakan kita membangun usaha pekerjaan kita, di dalam juga kita berumah tangga, di dalam kita menjalankan tugas-tugas keseharian kita dimanapun kita berada, baik di profesi kita, di sekolah kita, atau dimanapun kita berada. Hari ini Tuhan minta adanya pemisahan. Harus ada satu sikap yang jelas. Untuk kita harus berpihak kepada kebenaran, atau kita masuk kelompok golongan orang fasik. Hari ini tantangan datang buat kita semua. Dan bukan kebetulan, saudara. Firman ini sangat relevan dengan situasi saat-saat sekarang. Untuk kita bisa akan menyimak kembali, merenungkan firman ini. Supaya kita bisa dapat mengambil keputusan. Mengambil sikap untuk ada di dalam kebenaran. Sehingga ketika kita dalam kebenaran, hari ini terjadi, pasti kita akan mendapat proteksi dan perlindungan daripada Tuhan secara spesial. Nah, sebab itu ketika kita membaca kitab Maliakhi pasal yang ketiga ayat 18 ini, kita melihat Tuhan bikin pemisahan supaya ada perbedaan. Dan pertanyaannya adalah, apakah orang fasik itu ada di luar atau ada di dalam umat Tuhan? Ini pertanyaan yang serius yang hari ini kita harus jawab bersama-sama. Apakah Tuhan berfirman lewat semua kitab para nabi ini? Apakah khusus kepada orang luar atau kepada orang dalam, kepada umatnya sendiri? Dan sepengetahuan saya, bahwa semua nabi-nabi yang Tuhan pakai sebagai penyambung lidahnya untuk menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kehendaknya, itu pasti untuk orang dalam. Nabi-nabi perjanjian lama yang Tuhan angkat panggil mereka, mereka berbicara pasti kepada umat Tuhan yang kita kenal sebut dengan umat Israel atau umat-umat, ya, orang Yehuda. Itu sudah pasti. Tuhan tidak mengurus orang-orang yang di luar sana. Tuhan selalu berperkara dengan orang-orang di dalam jemaat Tuhan, di dalam umat Tuhan. Sebab itu Nabi dikirim supaya menyampaikan bagaimana apa yang sedang terjadi dengan situasi, keadaan, keberadaan daripada umat Tuhan itu sendiri. Apakah mereka sekarang berada persis dalam kebenaran, atau mereka berada di luar kebenaran, atau melakukan kefasikan, kejahatan. Ya, seperti itu. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih hari ini, saya mau sampaikan bahwa Tuhan menyampaikan firman ini itu kepada orang di dalam Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Dan ayat menuliskan untuk menjelaskan, menguatkan apa yang saya sampaikan ini. Kita bisa lihat di dalam surat 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Apa kata kebenaran firman Tuhan ini melalui Rasul Petrus? Demikian bunyi firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bahwa kita melihat membaca ayat ini, Petrus mendapat inspirasi dan dia menulis di dalam surat Petrus 1 ayat pasal yang keempat ayat 17 ini, bahwa ketika Tuhan datang menghakimi bumi, yang pertama-tama dihakimi bukan orang di luar, tapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang ada di dalam rumah Allah. Dan bicara rumah Allah bukan organisasi, bukan satu gedung, tapi bicara rumah Allah adalah pribadi. Pribadi-pribadi yang sudah lahir kembali, maka menjadi rumah Tuhan. Demikian tertulis dalam 1 Korintus 3:16 katakan bahwa kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Dan firman berkata, siapa yang membinasakan bait Allah, Tuhan akan binasakan dia.
Sebab itu hari ini mari. Nah ini ayatnya berbunyi 1 Korintus 3:16 katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat yang ke-17 dari 1 Korintus pasal 3 dikatakan apa? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, lihat pemberitaan pengajaran firman ini. Kita kembali, tentunya dikejutkan kembali ditegur. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita akan periksa sebagai bait Allah perjanjian baru. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Kita termasuk golongan orang yang benar, yang selalu hidup berpadan dengan kebenaran, melakukan kebenaran yang firman katakan bahwa hidup kita, bahwa firman itu adalah perintah bagi kita dan terang bagi jalan kita. Atau kita menyimpang ke kanan ke kiri, atau kita kompromistis dengan hal-hal yang fasik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu pasti tahu sendiri, untuk saatnya kita bisa introspeksi diri, kita bisa mawas diri, untuk kita bisa betul-betul bisa menghadapi situasi yang sangat krusial ini, untuk membawa pribadi kita, membawa rumah tangga kita, dan membawa jemaat kita, bahkan membawa masyarakat kita dan negara dan bangsa kita. Kita terbeban bukan untuk hidup diri sendiri lagi, tapi hari ini mari kita bisa melihat bagaimana tanggung jawab kita sebagai pribadi yang ada di lingkungan kita, yang ada di masyarakat kita, untuk sama-sama kita bahu-membahu untuk bisa dapat memberi keprihatinan yang sangat luar biasa ini, yang sangat serius untuk situasi yang sekarang sedang berlangsung, baik di dalam daerah kita, di lingkungan kita tinggal, maupun di dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan acara berperkara dengan semua umat manusia. Dan Tuhan berperkara yang pertama adalah Roma Tuhan. Roma Tuhan. Untuk bisa bikin pemisahan antara orang benar dan orang yang fasik. Orang yang benar dan orang yang fasik. Mari Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya terbeban atas dorongan roh Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman ini. Ya, saya tidak menghakimi saudara, saya tidak menuduh saudara, tapi biar firman Tuhan ini kita sama-sama bisa menikmati, kita sama-sama juga merenungkannya, dan kita sama-sama juga bisa mengambil sebagai alat koreksi, alat introspeksi, untuk bagaimana keberadaan kita sebagai umat orang percaya, dimanapun kita berada hari ini. Dan dikatakan bahwa Tuhan bikin pembersihan, bikin pemisahan terjadi di dalam rumah Tuhan, bicara umat Tuhan. Kelompok umat Tuhan, bukan orang di luar. Dan apa yang Tuhan lakukan ini, kita bisa baca pada ayat juga 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Ya, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara lihat ini ayat ini. Ayat ini punya hubungan, ayat 18 ini punya hubungan yang kuat dengan ayat yang 17 tadi. Ketika Tuhan menghakimi, penghakiman terjadi dalam rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan itu berbicara mengenai pribadi yang kelompok besar dan satu komunal yang dikenal dalam bentuk jemaat Tuhan. Tuhan sekarang berperkara dengan semua umat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Dalam bentuk gereja apapun juga tidak jadi persoalan, tapi tetap setiap orang yang percaya Tuhan akan berperkara dengan kita semua untuk bisa memisahkan. Sudah saatnya, terlalu lama Tuhan menunggu kesempatan ini, dan inilah kesempatan di mana waktu Tuhan, kairos Tuhan, untuk Tuhan mulai bereaksi, beracara dengan semua umat Tuhan yang ada di seluruh tempat di bumi ini. Dan Tuhan bilang di sini dikatakan ketika penghakiman terjadi, orang-orang benar itu hampir-hampir tidak diselamatkan. Artinya pada terjemahan yang lain, orang benar itu dengan susah payah diselamatkan untuk lolos dari penghakiman ini. Sudah bisa bayangkan, orang benar aja hampir-hampir tidak lolos. Orang benar saja yang sudah hidup dalam kebenaran, ketika dasar-dasar digoncang seperti Mazmur 11 ayat 3 katakan, dan firman Tuhan berkata,
apakah yang akan dibuat dengan orang benar? Ketika semua dasar digoncang, seperti sekarang sudah lihat ini. Tuhan sedang menggoncang dasar-dasar dihancurkan. Semua andalan-andalan manusia, semua hal-hal yang luar biasa dibangun oleh manusia, menjadi kebanggaan manusia, menjadi andalan manusia, sehingga mereka menjadi arogan, menjadi sombong. Bahkan banyak negara-negara di dunia ini, yang tadi negara-negara yang mengirim banyak penginjil ke luar negeri, ya, banyak menjadi penginjil untuk menangkan banyak sekali di dunia ini, termasuk Eropa, Amerika. Tapi mereka begitu sekarang menjadi skeptis, menjadi sombong, hidup secara egois dan tidak mau mengenal Tuhan lagi. Sehingga banyak sekali gereja-gereja di opera Amerika tutup, saudara. Tidak lagi beribadah kepada Tuhan karena mereka mengandalkan teknologinya, high-tech-nya. Mereka mengandalkan rasionalisasi, kepintaran, ilmu pengetahuan, sains yang mereka bangun. Dan hari ini Tuhan menghancurkan semua dasar-dasar yang diandalkan manusia. Dan pertanyaannya sesuai dengan Mazmur 11 ayat yang ketiga, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan bertanya bukan lagi kepada orang fasik. Kalau orang fasik, pasti mereka akan tergeletak. Pasti mereka akan bingung, mereka panik, mereka sangat ketakutan. Tapi ketika Tuhan menggoncang dasar-dasar andalan yang dibangun oleh manusia di seantero bumi ini, bagaimana kita sebagai sikap orang benar? Apakah kita juga turut digoncangkan? Atau kita tetap berdiri teguh? Karena kita percaya Tuhan berpihak kepada orang benar. Amin, saudara. Sebab itu hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Ya, mari kita renungkan bersama-sama dengan pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini yang saya sudah sampaikan, supaya kita bisa melihat betapa Tuhan sudah menyampaikan isi hatinya lewat hamba-hambanya yang mendahului kita ribuan tahun yang lalu, bahwa akan terjadi satu saat pemisahan terjadi untuk Tuhan bisa memisahkan orang yang benar dan orang yang fasik. Dan saya percaya dan pasti ini terjadi bukan di luar tapi di dalam. Dan banyak ayat firman Tuhan juga memberikan penjelasan buat kita bahwa Tuhan akan misahkan 5 gadis yang bijaksana dan 5 jima gadis yang bodoh. Itu terjadi dalam satu komunitas bersama-sama. Tuhan akan pisahkan juga kelompok domba dan kelompok kambing pada hari-hari terakhir penghakiman itu. Tuhan akan pisahkan orang yang imannya, orang yang hidupnya, pondasinya rumah, dia bangun rumah imannya, yang dia taruh di atas batu karang atau dia taruh di atas pasir. Tuhan akan melakukan pemisahan yang seperti itu. Dan hari ini kita juga bisa melihat terjadi pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Dan orang fasik ini pasti ada di dalam rumah Tuhan. Sebab kalau saudara perhatikan tadi ayat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17 dan 18 itu berbicara mengenai kehidupan orang fasik yang ada bersama-sama di dalam satu komunitas dengan orang benar, atau sama-sama ada dalam satu pengembalaan, atau bersama-sama ada dalam satu jemaat. Maaf, saya harus berkata seperti ini supaya kita bisa sadar dan kita bisa memiliki kesempatan untuk bisa dapat memperbaiki kehidupan rohani kita, kehidupan kekristenan kita, untuk kita bisa menjadi orang yang benar, hidup di dalam melakukan kebenaran, hidup di dalam berkata dalam kebenaran, hidup di dalam bersikap dengan kebenaran, dan pikiran perasaannya juga dikontrol oleh kebenaran. Sebab itu firman ini berkata, dan jika orang benar dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 18, sulit sekali, susah payah diselamatkan atau hampir-hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini bicara orang berdosa dan orang fasik di dalam rumah Tuhan. Bukan di luar jemaat Tuhan, tapi di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan beracara dengan semua penduduk bumi ini. Pertama-tama itu dengan semua umat Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu dimanapun yang kamu berada, mari sama-sama kita akan melihat kebenaran ini. Siapakah orang fasik itu? Supaya saya bisa menjelaskan lebih detail, siapakah orang fasik itu. Kalau saya ambil dalam kamus besar bahasa Indonesia, fasik itu tidak mengindahkan perintah Tuhan,
hidup dengan berkelakuan buruk jahat, hidup dalam kesesatan, menyimpang bertindak kebenaran, berkelakuan buruk, dan hidup dalam kemaksiatan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan untuk menjelaskan lebih lagi saudara, mari kita buka kitab Yeremia, pasal yang kelima, ayat yang ke-26. Supaya saudara bisa melihat bahwa Yeremia diutus Tuhan, menjadi nabi Tuhan, untuk berbicara. Kepada siapakah Yeremia berbicara? Makanya firman Tuhan berbunyi demikian dalam Yeremia pasal yang kelima, ayat yang ke-26 berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik. Saudara bayangkan ini, ayat ini menjelaskan. Kalau tadi mungkin Petrus sedikit tidak terlalu tajam, terlalu tegas, tidak selalu secara eksplisit, bahwa itu pasti bahwa apa yang disampaikan oleh 1 Petrus 4 ayat 18 adalah orang fasik yang ada dalam rumah Tuhan. Tapi ayat ini dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ke-26 sangat eksplisit, sangat transparan, sangat tegas, sangat lugas berkata, sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik. Amin saudara. Umat Tuhan, orang fasik. Yang memasang jaringnya seperti perangkap burung, mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia. Jadi berarti di antara umat kita lihat, ada orang yang melakukan pekerjaan ini untuk kepentingan dia. Dia memasang perangkap seperti ini. Ini disebut dengan kejahatan di dalam pelayanan. Kemunafikan terjadi, mengatasnamakan nama Tuhan, pelayanan Tuhan. Tapi kenyataannya mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak akan membiarkan ini harus berlangsung terus. Sebelum datang hari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sebelum datang hari Tuhan. Ingat semua kita. Saya sebagai hamba Tuhan dan rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun engkau berada. Hari ini dimanapun suara ini terdengar. Dimanapun siaran ini yang kami buat ini, Anda bisa dapat melihat ini. Kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan kehidupan yang salah seperti ini. Supaya jangan sampai kita melakukan ini. Sangat jahat di mata Tuhan. Sebab itu hari ini kita bisa melihat. Ini terjadi di antara umat Tuhan. Dan kefasikan ini sudah sekarang terjadi. Dan Tuhan akan beracara dengan semua umat Tuhan dimanapun kita berada. Baik sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai penatua, apapun jabatan kita, mari kita sama-sama introspeksi diri untuk menghadapi hari yang spesial ini. Hari yang menjelang hari Tuhan terjadi ini, adanya satu goncangan yang terjadi, supaya Tuhan memurnikan semua pelayanan kita. Tuhan memurnikan semua cara-cara kita. Tuhan pasti bikin pemisahan, sehingga yang terjadi sisanya itu betul-betul adalah kebenaran Tuhan. Orang-orang yang melakukan kebenaran Tuhan sampai akhirnya. Mari kita akan buka di dalam kitab Yudas, surat Yudas, untuk kita bisa melihat apakah perbuatan fasik itu. Apakah perbuatan kefasikan itu. Kita bisa buka dalam kitab Yudas. Yudas kan cuma satu pasal. Ya, kita bisa lihat pada ayat yang ke-14 tertulis di situ, saudara, dia uraikan secara jelas karakter atau spesifikasi daripada kefasikan yang dibuat umat manusia menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua atau hari Tuhan. Dia katakan juga tentang Henok, keturunan yang ketujuh dari Adam. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Saudara perhatikan. Ayat selanjutnya yang ke-15 berbunyi, hendak menghakimi semua orang dan menyatukan hukuman atas orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Lanjut. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Nah, saya senang kita mundur ayat 15 dulu, supaya kita bisa melihat di situ. Apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang umat Tuhan lakukan? Di dalam rumah Tuhan, di dalam berjemaat,
dalam hidup komunitas dengan sesama anggota jemaat, Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudus berserta Henok akan menghakimi semua orang fasik. Karena apa? Perbuatan fasik, perbuatan jahat, perbuatan kemunafikan, perbuatan kemaksiatan yang disampaikan lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang mereka lakukan karena semua apa? Bukan hanya perbuatan, tapi perkataan mereka juga. Ada perkataan yang fasik yang diucapkan orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kalau keadaan seperti ini, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, dalam situasi kondisi kita sebagai orang, katanya orang percaya, orang Kristen, tapi hidup masih dalam perbuatan fasik, dan hidup masih dalam perkataan yang fasik, tidak berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Karena hari ini mungkin kalau kita berkata ya di atas ya, sulit kita akan mendapat pekerjaan atau mendapat untung yang banyak. Sehingga kita harus berkata seperti orang yang fasik, demi supaya saya bisa mendapat keuntungan yang lebih, atau dengan berbagai macam cara. Dan saudara lihat seperti ini. Ini yang terjadi, saudara. Baik perbuatannya maupun ucapannya kepada Tuhan di dalam kefasikannya. Dan itu terjadi dalam umat orang percaya. Padahal kita tahu, bagaimana kalau kita datang ibadah kepada Tuhan? Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kira-kira seperti apa? Dalam surat Yakobus, pasal yang keempat, ayat 8 katakan, mendekatlah kepada apa? Kepada Tuhan. Maka dia akan mendekat kepada kita. Mendekatlah kepada Tuhan ketika kita datang beribadah, berkumpul bersama-sama. Dan ibadah esensi adalah ketemu Tuhan. Dalam kumpulan kita nyanyi memuji Tuhan. Firman berkata bahwa Tuhan ada, bertakhta di atas puji-pujian orang percaya. Yes. Itu firman gak bisa gagal. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yes, ayat tidak pernah gagal. Tapi persoalan bagaimana ketika orang fasik, orang berdosa memuji Tuhan. Apakah Tuhan bisa hadir di atas puji-pujian itu? Apakah persembahan mereka naikkan, ukupan yang mereka naikkan itu, apakah berbau harum di hadapan hadirat Tuhan? Ini pertanyaannya, saudara. Dan Roma 12 ayat 1 katakan bahwa kita harus mempersembahkan. Paulus berkata kepada orang Roma, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Harus hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Tapi bagaimana kalau hidup kita penuh dengan kefasikan? Masih melakukan dosa yang menganggap itu sudah biasa, itu lifestyle sekarang. Kalau kita tidak melakukan seperti ini, kita nggak bisa hidup. Jangan benar-benar sekali. Yang penting sedikit menyimpang sedikit kan nggak masalah. Tuhan benar adalah benar dan salah adalah salah. Kudus adalah kudus dan cemar adalah cemar. Sebab itu saudara bisa lihat tadi ayat yang berkata bahwa Tuhan akan bikin pemisahan antara orang yang jahat, orang cemar, dan orang yang benar dan orang yang kudus. Tidak bisa dicampur lagi. Ada pemisahan secara khusus. Baik, kita bisa melihat perbedaan. Di situ kita bisa lihat perbedaan. Inilah jaminan bagi kita pada saat situasi sulit yang melanda seluruh dunia dengan COVID-19 ini. Saudara pasti akan dapat perlindungan. Saudara pasti akan mendapat pertolongan. Saudara pasti akan mendapat proteksi. Sebab Tuhan berkata jelas. Tuhan berkata jelas. Dalam kitab Amsal pasal kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 33 Tuhan berkata jelas. Kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kalau sudah percaya bilang amin. Ada ayat ini berkata kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Kita bisa dapat berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat ketenangan,
berkat damai sejahtera, berkat ketentraman, bahkan berkat kesehatan yang Tuhan akan berkati di dalam kehidupan kita sebagai orang benar. Dan ini janji Tuhan tidak pernah gagal. Firman yang disampaikan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Firman yang disampaikan pasti akan digenapi. Maka kita jadi orang percaya yang bisa mengerti rencana Allah. Untuk kita bisa berjalan dan pasti kita mendapat semua janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah bersyarat, saudara. Sebab itu saya kembali lagi kepada firman ini. Mari kita hidup sebagai orang yang benar. Tinggalkan kefasikan semua. Kita harus berbuat yang benar, bukan berbuat fasik. Kita harus berkata yang benar dan bukan berkata yang fasik. Supaya ada perlindungan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Menyambung kita bisa melihat perbuatan ini, saudara. Tuhan menghakimi dan Tuhan tidak membiarkan kefasikan itu harus berlangsung lama. Dan saatnya sekarang Tuhan menghakimi bumi. Ya, sehingga terjadi pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Sebelum kita lanjut di dalam kitab Yudas tadi pasal yang pertama ayat yang ke 14, 15 terusnya. Mari kita akan lihat juga di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Mazmur 11 ayat yang keempat. Saudara perhatikan ini. Supaya ini lebih meneguhkan lagi. Saya bicara fokus hari ini. Betul-betul memang menguatkan ayat yang ditulis oleh 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-17. Bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kalau perjanjian lama bait Allah itu adalah gedung. Tapi perjanjian baru bait Allah lah pribadi-pribadi yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Itu menjadi bait Allah. Yang dimana Roh Allah diam di setiap bait Allah. Saudara lihat ini hubungan dengan Mazmur 11:4 ini. Tuhan ada di tiap pribadinya karena engkau adalah bait Allah. Percaya bilang amin. Tuhan tahtanya di sorga tapi ada dalam baitnya juga. Matanya mengamati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ayat yang kelima. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan dia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ayat 6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil. Kalau terjemahannya asli, Tuhan adalah benar. Dan ia mengasihi kebenaran. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian firman Tuhan hari ini, saudara. Tuhan adalah benar. Ini lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan adil. Tapi kalau terjemahan yang lebih pas, Tuhan adalah benar. Dan Tuhan mengasihi kebenaran. Dan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tulus itu lawannya apa? Munafik. Munafik itu kefasikan paling berat. Yang memang ujungnya masuk neraka. Orang munafik itu berkata tidak sesuai dengan yang dibuat. Orang munafik itu bermuka dua. Dia bisa tampil oke di sini, tapi dia tidak oke di sana. Orang munafik itu tidak bisa dipegang perkataannya. Orang munafik dari pribadi yang tidak bisa dipercaya, apalagi Tuhan. Tuhan aja nggak percaya pada manusia, saudara. Sebab itu hari ini mari kita lihat. Tuhan akan mulai beracara dengan baiknya. Dia akan mengadili, menghakimi. Karena dia adalah kebenaran. Dan pasti ia mengasihi orang yang benar. Sebab itu hari ini, saudara. Bila firman ini juga bisa dapatnya bahan perenungan buat kita. Untuk bisa kembali dinasihatkan, ditegur kembali. Untuk kita periksa posisi kita masing-masing pribadi pas pribadi. Apakah kita ada dalam kebenaran firman. Atau kita selama ini beria-ria melakukan kefasikan. Tapi merasa benar di mata Tuhan. Kita akan membaca. Ini dalam terjemahan yang lain. Kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah benar. Dia mencintai apa? Kebenaran. Dan orang yang tulus hati akan memandang wajahnya.
Maka seperti Yakobus tadi 4 ayat yang ke-8 katakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka ia akan mendekat kepadamu. Tapi apa? Harus tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Tangan berbicara mengenai perbuatan dosa kita yang kita lakukan. Berhenti, stop, dan tahirkan itu. Bikin komitmen yang baru Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan, mulai hari ini, saya tidak akan melakukan hal-hal yang fasik seperti masa lalu Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Dan juga berdamai dengan sesama. Dan juga berdamai dengan diri sendiri. Supaya kita bisa mendapat pemulihan yang daripada Tuhan. Pendamaian yang daripada Tuhan. Tahirkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang bisa mendua hati orang yang tidak tulus. Orang yang tidak teguh. Orang yang membangun andalan-andalan yang selain Tuhan, andalan yang lain. Atau hati yang tidak bisa taat, teguh kepada Tuhan. Inilah orang yang mendua hati. Dan Tuhan bilang, orang yang mendua hati tidak bisa memandang Tuhan. Sebab itu hari ini sudah bisa lihat. Ya, berbagai hal-hal yang saya sampaikan oleh firman Tuhan ini. Itu sudah cukup memberikan penjelasan buat kita. Apa sih kefasikan itu? Dan saya kembali lagi kepada ayat Yudas tadi, pasal yang pertama, ayat yang ke-15. Bahwa Tuhan hendak menghakimi semua orang, menentukan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka kadang-kadang sesumbar, jemawa, arogan, berkata-kata seperti itu sampai melupakan Tuhan. Saya lanjut lagi pada ayat selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman ini. Mereka itu adalah orang-orang yang mengeluh tentang nasibnya. Saya bisa lihat ini uraian semua mengenai karakter atau spesifikasi daripada kefasikan itu sendiri. Orang yang menggerutu, tidak puas, tidak pernah bersyukur, selalu ngomel-ngomel, bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut adalah kefasikan di mata Tuhan. Dia tidak bisa menerima apa adanya, tidak bisa menerima, memprotes Tuhan, tidak bisa menerima apa yang Tuhan buat. Sebab itu hari ini kita bisa melihat, ini rincian atau semua uraian daripada apakah perbuatan fasik itu. Hidup menurut hawa nafsunya, hidup kedagingan, hidup duniawi. Kemudian, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Sombong, swelling words, ngomong besar, arogan, kata-kata congkak semua keluar dari perkataan mereka yang fasik itu. Dan yang terakhir adalah mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini perbuatan fasik yang paling jahat di mata Tuhan. Demi keuntungan, kita jadi penjilat. Sehingga tidak mungkin, ya kalau kita bekerja satu tempat, kita nih namanya, ya, ABS, asal bos senang, asal bapak senang. Walaupun perbuatan salah, kita tidak bisa mengoreksi. Kita ikut terlibat dalam kesalahan. Ya, demi jabatan, demi juga mungkin untuk kita dapat keuntungan. Supaya semua bisa berjalan lancar, aman. Ya, kalau tidak, saya bisa dipersoalkan, saya orang yang rewel, mungkin orang yang tidak bisa kompromistis. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Mari, hari ini, hari-hari yang sangat menentukan bagi keputusan kita, menentukan sikap kita. Apakah kita masih tetap nyaman dengan hidup di dalam kefasikan, atau kita harus memilih hidup di dalam kebenaran. Keputusan ada tangan saudara. Karena saudara diberikan kebebasan untuk memilih. Dan hari ini Tuhan berhadapan kepada kita kehidupan dan kematian. Tuhan berhadapan kepada kita kutuk dan berkat. Tuhan berhadapan kepada kita keberuntungan dan kesialan. Tapi saya sarankan, pilih yang hidup, pilih yang berkat, dan pilih yang beruntung. Demikian firman Tuhan dapat kami sampaikan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, percaya, menyimpan dalam hatinya, dan melakukannya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.